Misalnya kepala nggak masuk kantor dibiarkan. BPKS itu kan bukan warisan keluarga, itu kan mandat besar, kebijakan dengan berdasarkan lahirnya dengan undang-undang, dan itu juga menjadi harapan rakyat Aceh sebenarnya. Tapi kenapa dikelola semacam perusahaan keluarga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-89 tahun ketiga edisi Senin 26 Juni 2023. Bagi rekan lo yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik rekan PTM, kali ini kita membahas tentang BPKS Sabang. Tema kita, diduga tak pernah masuk kantor, Gubernur Aceh diminta pecat kepala BPKS. Dengan narasumber kita, Bang Alfian, beliau adalah Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh atau MATA. Assalamualaikum Bang Alfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat Bang ya? Ya. Ini terus beredar di media nih Bang, soal catatan kritis nih BPKS Sabang karena sudah 23 tahun. Apa sih yang ada menurut pandangan MATA sendiri tentang BPKS Sabang nih? Seperti apa evaluasinya? Ya, kemarin kita itu ada buat kajian ya secara internal, dan kita juga inventaris persoalan-persoalan yang terjadi selama ini, dan akhirnya kita membuat catatan kritis, yang itu catatan kritis ini menjadi masukan penting bagi pihak Dewan Kawasan Sabang. Nah, pihak Kawasan Sabang ini ada Wali Kota Sabang, ada ada PJ Bupati Aceh Besar, dan juga PJ Gubernur Aceh. Dan PJ Gubernur Aceh dalam hal ini sebagai Ketua Dewan Kawasan Sabang DKS ya, yang memiliki peran dan wewenang untuk melakukan apapun terhadap manajemen BPKS hari ini. Nah, sehingga kita tuangkan itu dalam hasil kajian kita itu dalam catatan kritis namanya. Dan ada 6 aspek yang kita tinjau dalam catatan kritis ini. Yang pertama soal aspek aset. Kita tahu bahwa aset BPKS Sabang itu juga luar biasa besar dan banyak ya, terutama soal lahan ya, termasuk pelabuhan, dan juga aspek kelembagaan di DKS sendiri, Dewan Kawasan Sabang. Udah itu aspek manajemen BPKS-nya, udah itu aspek terhadap perencanaan strategis BPKS, dan terakhir yaitu aspek tata kelola ULP. Karena di BPKS ini, secara badan di BPKS ini juga ada ULP-nya. Nah, dari sisi ini kita lihat ini kan belum maksimal ya, belum maksimal, makanya penting perhatian serius dari pihak DKS. Nah, dalam hal ini ketua DKS-nya kan PJ Gubernur. Nah, dari proses penelusuran kita selama 1 tahun PJ Gubernur ini belum pernah melakukan apapun. Ya, cuman kemarin sekitar bulan Mei kalau nggak salah kami itu ada proses pelantikan yang itu dilakukan oleh DKS melalui Bupati Aceh Besar pada saat itu, salah satu manajemen struktural di BPKS ya. Nah, tapi tidak pernah dievaluasi, tidak pernah dilihat. Nah, kita tahu bahwa BPKS ini banyak masalah. Kalau kita lihat ini kan secara usianya kan sudah sangat lama ya. Ya, 23 tahun ya Pak. 23 tahun ya. Nah, juga secara anggaran, karena mereka kan dari sumber anggarannya APBN ya. Jadi APBN saja atau memang ada juga APBN? APBN dari APBA juga ada, tapi APBN yang menjadi tanggung jawab besar itu pendanaannya itu secara undang-undang adalah APBN ya. Nah, secara anggaran APBN itu ya saya pikir ya udah puluhan triliun ya sejak 23 tahun ini di berdirinya BPKS. Nah, semangat BPKS ini dulunya kan untuk bagaimana menjadi salah satu ini adalah untuk memajukan Aceh ya. Dan juga bicara soal bagaimana untuk bicara akses terhadap pekerja Aceh, dan juga akses secara ekonomi Aceh. Nah, sampai sekarang kan kita lihat tidak ada perkembangan apapun. Nah, yang ada secara manajemen jalan yaitu adalah soal ya, kalau saya misalnya sebagai pekerja, saya tiap bulan dapat gaji di sana. Tapi bagaimana bicara soal memperbaiki terhadap ada 6 aspek ini tidak pernah terjadi. Nah, kewenangan itu sebenarnya ada di Dewan Kawasan Sabang, DKS yang 3 anggota tadi yang saya sebutkan. Nah, apalagi misalnya selama PJ Gubernur ini, kita melihat tidak pernah perhatian ataupun tidak pernah melihat bagaimana sih perkembangan BPKS sekarang, dan apa yang perlu dilakukan itu tidak pernah ada. Nah, saya pikir ini menjadi persoalan serius ya, yang harus direspon, sehingga yang dampak paling buruk kan uang ya. Uang yang sudah jor-joran, sudah dikucurkan dari APBN itu tidak ada manfaat apa-apa.
Saya pikir itu menjadi penting. Nah, sekarang kan hanya secara manajemen saja ya, manajemen saja ada kantor, ada orang, tapi mereka mau ngapain kan itu sesuai dengan mandat BPKS ini dilahirkan dari dulu. Yang parahnya lagi, penelusuran kita sampai informasi kita dapat, kepala BPKS sekarang itu jarang masuk kantor. Nah, kalaupun misalnya, misalnya secara manajemen, secara struktural di BPKS, mereka sering ke Jakarta, sering ke luar negeri. Nah, yang katanya dalam tanda kutip kan lobby investor ya, tapi sekarang kan sampai sekarang kan belum ada. Karena sejak masa rejim Nova Irancah, itu selalu ada pertemuan-pertemuan sampai ke Qatar, sampai ke Eropa, tapi perjalanan dinas lah ya. Itu tapi tidak ada. Yang ada orang ini hanya jalan-jalan kan. Ini juga perlu dievaluasi. Jadi jangan lagi bicara soal, karena kan publik paham juga ini. Publik sekarang sudah cerdas, publik sudah kritis. Jadi ketika dibilang bahwa ini ada investor segala macam, ya publik cuma ingin buktikan kan. Tidak lagi bahwa mendengar ataupun membaca berita-berita bahwa soal perjalanan mereka. Tapi faktanya bagaimana? Nah, kalau misalnya, sehingga apa? Dari tahun ke tahun publik melihat tidak ada progres apapun, dan terutama terhadap perjalanan ya, yang itu menjadi sorotan publik selalu selama ini, itu nggak ada hasilnya. Apa hasilnya? Misalnya dengan beberapa investasi yang sudah, pihak investasi yang sudah mereka temukan, yang sudah mereka bicarakan, itu nggak bisa direalisasikan. Nah, akhirnya apa? Ajang-ajang untuk pergi-pergi ke luar negeri sebenarnya cuma untuk kepentingan secara manajemen PKS saja, tapi tidak pada posisi bagaimana ketika mereka datang, apakah ini bisa bermanfaat atau tidak. Kalau enggak, saya pikir ngapain datang, kan konsekuensinya kan anggaran negara. Anggaran negara mereka cuma jalan-jalan, kan itu yang sudah mereka lakukan selama ini. Jadi sayang juga misalnya di sana orang-orang yang berpendidikan semua kan hari ini mempraktekkan kerja-kerja yang tidak benar kepada rakyat Aceh. Sehingga apa? Orang-orang yang tidak punya pengetahuan akhirnya tidak percaya lagi kepada manajemen semacam ini. Karena dianggap ya mereka juga ternyata sama saja dengan saya ataupun dengan masyarakat kelas bawah yang memang tidak paham secara pengetahuan. Ternyata mereka juga seorang penipu ataupun mereka juga seorang pengguna anggaran negara yang hanya untuk berfoya-foya. Oke, Bang Alfian, tapi menarik Anda sempat katakan tadi sudah 23 tahun usia BPKS Sabang seperti itu, tentu menghabiskan uang negara ini triliunan. Nah, apakah tidak ada evaluasi juga kalau seandainya daerah gagal mengevaluasi tim-timnya dari BPKS Sabang ini, apakah tidak ada evaluasi dari pusat, apalagi ini anggarannya APBN nih Bang Alfian? Ya, makanya kan kita juga mempertanyakan ya, terakhir ketika misalnya ini kan secara DKS kalau kita lihat dalam kondisi koma ya mereka ya. Nah, perlu misalnya pemerintah pusat untuk melihat ini, terutama dari DPR kan, yang tiap tahun juga ada raker dengan manajemen BPKS kan. Artinya untuk melihat, mengevaluasi. Di bulan April kemarin kalau nggak salah kami kan juga ada pembahasan ya, manajemen BPKS diundang sama DPR untuk mendiskusikan terutama terhadap rencana-rencana strategis mereka. Nah, akan tetapi kan kita belum tahu juga ini bagaimana proses ataupun langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak manajemen BPKS. Tetapi kalau secara konteks manajemen yang kita sebutkan 6 aspek tadi misalnya, ini kan kalau tidak ada pembenahan ataupun mulai kapan mau dibenah ini, nah karena kan ini sifatnya lebih internal ya. Nah berarti kan BPKS ini ya model-model begini terus, tidak ada perubahan apa-apa. Apalagi misalnya soal salah satu aspek pengelolaan ULP misalnya, kita menemukan ada indikasi perusahaan cangkang yang itu dikelola oleh orang-orang manajemen internal sendiri, yang itu untuk meraup keuntungan. Dan ini modus lama sebenarnya yang dilakukan, dan itu juga terjadi di pemerintah eksekutif. Artinya apa yang terjadi dengan manajemen ataupun temuan-temuan kita selama ini di level pemerintah eksekutif misalnya dalam konteks tata kelola ULP itu juga terjadi di BPKS. Nah, pertanyaannya, kenapa ini tidak dibenahi? Apakah mereka tidak tahu? Mereka tahu. Bisa jadi mereka juga potensi menerima keuntungan dari modus-modus ini. Oke, yang maksudnya Anda mengatakan ini eksekutif juga terlibat di dalam mengambilkan komitmen fee ini di antara BPKS Sabang ini, Bang Alfian, kalau seandainya tidak ada evaluasi dari DKS sendiri. Ya, makanya itu dugaan ya? Ya, karena kan gini, masa sih dibiarkan dengan kondisi kayak gini?
misalnya kepala nggak masuk kantor dibiarkan. BPKS itu kan bukan warisan keluarga, itu kan mandat besar kebijakan dengan berdasarkan lahirnya dengan undang-undang, dan itu juga menjadi harapan rakyat Aceh sebenarnya. Tapi kenapa dikelola semacam perusahaan keluarga? Itu kan saya pikir nggak benar. Ini sebenarnya yang perlu diluruskan seluruh penggaris. Kalau tidak, ya kita selalu dibuat informasi-informasi bodoh akhirnya kita terima. Jadi saya pikir ketika misalnya DKS diam hari ini, pertanyaan kita juga apakah DKS menerima manfaat dari ini sehingga mereka diam. Jadi ya saya pikir asumsi publik kan bisa jadi juga kayak gitu. Sehingga Dewan Kawasan Sabang tidak melakukan apapun terhadap ini. Kalau misalnya tidak dilakukan misalnya oleh tim BPKS Sabang ya, pekerjaan-pekerjaan yang memang sesuai dengan peraturan. Tetapi kenapa nih pusat juga ya pemirsa PSTM ini seperti Komisi 6 DPR RI menyetujui usulan pagu anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang ya BPKS itu tahun 2023 ditetapkan sebesar 66 miliar, kemudian ditambah 48 miliar, total keseluruhannya 71 sekian miliar nih Bang Alfian. Artinya kalau ada permasalahan di internal BPKS Sabang, pusat juga menghentikan dong sementara waktu untuk anggarannya. Ya, secara proses penghentian saya pikir nggak bisa juga semerta-merta begitu ya. Tapi minimal DPR kan bisa meminta semacam hasil evaluasi yang itu punya kewenangan DKS. Saya pikir itu nggak ada koneksi selama ini. Misalnya Dewan Kawasan tadi ada 3 orang ya, dan itu posisinya sebagai kepala daerah. Nah, Komisi 6 misalnya itu bisa meminta report hasil evaluasi dari Dewan Kawasan Sabang. Ini dalam catatan kami belum pernah diminta oleh DPR. Laporannya itu kemana nih Bang Alfian diserahkan untuk BPKS Sabang itu per tahun ke pusat atau memang ke DKS? Ya, kalau misalnya APBN ya jelas kan ke pusat ya. Nah, secara kinerja kan ke DKS ya, Dewan Kawasan Sabang. Mereka harus memberikan, artinya ada ke pusat juga ada ke Dewan Kawasan Sabang. Akan tetapi untuk memanage, untuk mengontrol, untuk mengevaluasi, itu kewenangannya diberikan penuh secara undang-undang itu kepada Dewan Kawasan Sabang. Nah, makanya pertanyaan kita, apakah Dewan Kawasan Sabang hari ini juga memanfaatkan terhadap manajemen PKS hari ini? Itu pertanyaan paling mendasar kita, sehingga mereka tidak melakukan apa-apa. Atau memang jangan-jangan mereka juga menitipkan saudara-saudaranya ke manajemen BPKS. Oke, 23 tahun Bang Alfian, apakah memang ini di tahun-tahun terakhir aja seperti ini, stagnan atau seperti apa? Ya, sebelumnya yang pertama kan anggaran BPKS itu kan sempat 300 miliar, 200 miliar. Sekarang udah turun ya, memang udah turun. Nah, tapi secara aset-aset juga lumayan besar sampai hari ini. Walaupun kita tahu bahwa pengelolaan aset juga belum sama sekali maksimal. Apalagi misalnya bicara secara administrasi terhadap kepemilikan aset BPKS. Artinya proses pengurusan terhadap sertifikat misalnya itu juga belum clear ya. Terutama terhadap lahan-lahan yang sudah didanai dan itu dibeli untuk keperluan BPKS. Makanya kalau kita lihat bahwa problemnya ini sebenarnya di BPKS ini bukan hanya sekedar bahwa soal manajemen, tapi soal ada krisis kepemimpinan, krisis terhadap kultur ya, yang itu tidak bisa mewujudkan sesuai dengan cita-cita BPKS sendiri. Oke, karena Anda sebutkan tadi krisis kepemimpinan, krisis culture, apakah ini juga berhubungan terkait penunjukan ya kepala BPKS Sabang ini juga bukan melalui sistem rekrutmen ataupun tes atau hanya dengan ditunjuk berdasarkan sistem nepotisme? Ya, mekanisme itu memang secara aturan kan dibenarkan ya. Dewan Kawasan bisa menunjukkan kepala BPKS. Nah, proses rekrutmen saya pikir itu lebih bagus sebenarnya. Walaupun ada hak prerogatif yang dimandatkan secara regulasi itu kepada DKS. Tapi ya kita sekarang ke depan ya berharap manajemen ini harus dirubah. Artinya dirubah bagaimana? Ya minimal salah satunya proses rekrutmennya harus terbuka. Harus terbuka dan juga bicara kualifikasi. Kualifikasi paham nggak? Artinya orang-orang yang punya pengalaman untuk mengelola ya konteks pelabuhan yang semacam ini. Misalnya konteks soal BPKS, semangat BPKS sesuai dengan visi misi BPKS misalnya. Nah, karena BPKS ini kan tarafnya kan internasional nih, bukan hanya soal di tingkat Indonesia saja. Jadi semangat dibangun itu bagaimana Badan Pengelolaan Kawasan Bebas Sabang ini adalah internasional. Itu kan visi yang ingin dicapai. Tapi
toh selama ini ya mereka cuma berangkat ke luar negeri ya dengan dalih untuk mencari investasi, dan itu kan konsekuensinya ke anggaran, manfaatnya kan tidak ada. Jadi makanya saya bilang kan tadi, sebenarnya sangat memalukan orang-orang hari ini katanya memiliki pengetahuan, itu tidak lebih hebat daripada orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan. Jadi saya sebenarnya sangat miris juga melihatnya, karena sudah sangat lama ya, 23 tahun ini. Jadi sebenarnya orang-orang yang menjadi Dewan Kawasan Sabang ini sebenarnya juga harus malu, harus memiliki beban moral ya. Bagaimana untuk membenahi ini, bagaimana untuk memperbaiki ini. Tapi tahu kan tidak terjadi apa-apa. Kan sulit mencari orang yang bermoral hari ini, Bang Alfian, ya, untuk menjadi ya, makanya pemimpin. Apalagi saya pikir kan publik harus mengawal ini, sehingga tidak menjadi ini cuma ajang bahwa untuk orang-orang yang memang BPKS ini jangan sampai dijadikan bahwa misalnya saudara saya, teman sahabat saya untuk bekerja di sana. Berarti ini ladang bisnis nih, ladang bisnisnya para pejabat, para eksekutif ya, untuk benar, mengambil keuntungan kalau saya lihat itu kan, karena apalagi kan BPKS kan sempat terjadi tindak pidana korupsi besar ya, kerugian negaranya juga sangat besar, yang itu ditangani langsung oleh KPK pada saat itu. Nah, untuk sekarang bagaimana di Bang Alfian? Apakah tidak ada sistem audit lagi seperti itu atau seperti apa? Nah, secara manajemen dalam konteks memperbaiki manajemen BPKP pusat itu sudah coba melakukan proses pendataan ya, secara manajemen. Tapi untuk proses audit ya, ya kayak BPK misalnya itu kan selalu mengaudit ya, karena mereka mengelola dana APBN. Nah, kan tetapi kan proses audit ini kan tidak pernah ditindaklanjuti. Jadi sebenarnya kan mudah bagi DKS misalnya tiap tahun ada audit dari BPK, hasil temuan audit itu bisa mereka menjadi catatan-catatan yang itu menjadi bahan untuk evaluasi mereka yang mereka lakukan. Tapi ini kan tidak terjadi. Jadi posisi Dewan Kawasan Sabang hari ini kan kondisinya kan koma. Hidup segan mati tak mau. Ya, koma. Makanya itu nggak jalan. Nah, ini sebenarnya yang menjadi substansi kita yang perlu didorong oleh publik sehingga mereka terpanggil peka ada masalah besar yang terjadi di BPKS hari ini. Tapi kan permasalahan di Aceh hari ini kan juga masih sangat kompleks nih Bang Alfian, apalagi Anda nih meminta nih ya PJ Gubernur juga pecat kepala BPKS Sabang. Ya, saya pikir harus diberhentikan karena tingkat soal ketidakdisiplinan seorang kepala misalnya nggak masuk kantor, saya pikir itu udah krisis ya. Jadi nggak ada istilah toleransi. Mungkin ada alasan nih Bang Alfian pergi keluar kota atau keluar daerah dengan catatan tugas dinas dan sebagainya. Ya, alasan itu saya pikir kan bukan hanya kepala BPKS sekarang ini, sebelumnya juga kayak gitu alasan itu kan. Itu kan alasan-alasan yang sudah usang ya, yang itu tidak publik nggak percaya soal alasan-alasan itu. Karena apa? Ketika perjalanan dinas ke luar negeri, saya pikir kan punya report. Apa sih report setelah mereka pulang, kan itu yang paling penting. Semua kan orang bicara akuntabilitas, semua orang bicara soal transparansi. Nah, tapi dalam konteks BPKS ini nggak pernah ada, publik nggak pernah tahu. Oke, Bang Alfian, jika melihat ini ya, kita menelusuri 23 tahun perjalanan BPKS Sabang seperti itu, kita tentu masyarakat menduga atau ingin melihat bahwa ada dampak yang signifikan yang sudah dihasilkan dari BPKS Sabang. Kalau untuk wilayah Sabang sendiri makin semberaut atau seperti apa nih, Prof? Ya, yang ada kan cuma yang dilakukan selama ini adalah pengadaan misalnya kan pembebasan lahan ya, yang itu yang dibutuhkan oleh BPKS. Yang kedua, ada pembangunan gedung misalnya, yang kita tahu juga banyak sekali gedung-gedung yang sudah dibangun disfungsional misalnya, tidak berfungsi sama sekali, malah kondisinya sudah butuh perawatan karena sudah sangat prihatinkan kondisi gedungnya. Nah, tapi kayak soal aset misalnya, lahan misalnya, sampai sekarang itu lahan yang sudah dibebaskan dengan anggaran BPKS dan juga itu untuk BPKS, tapi belum memiliki sertifikat kepemilikan BPKS. Salah satu contohnya itu aspek aset yang saya bilang tadi. Nah, ini kapan? Semua orang butuh kepastian. Kapan diselesaikan? Makanya ketika ditunjuk si A misalnya jadi kepala BPKS, salah satu yang harus ditekankan oleh DKS saya pikir ini. Jadi Anda harus benarin deadline-nya sekian lama soal aset, itu yang pertama. Udah itu soal perencanaan strategis misalnya. Soal kelembagaan BPKS misalnya. Begitu juga soal tata kelola pengadaan barang dan jasa juga. Jadi ini kan nggak ada arah. Jadi makanya saya bilang ketika kondisi manajemen BPKS
tidak ada kepastian, sementara kondisi DKS-nya Dewan Kawasan Sabangnya juga koma, berarti kan lengkap ini. Nah, artinya apa? Salah satu kalau di Aceh saya pikir dorongan dari publik. Yang kedua, pemerintah pusat harus melihat ini, harus serius. Dan kita juga yakin pemerintah pusat juga tahu nih. Soal nggak benar, nggak cawe-cawe ini juga tahu. Tapi jangan dibiarkan. Tapi harus diluruskan, harus diperbaiki. Artinya apa? Penting juga intervensi pemerintah pusat dalam konteks positif ya. Sehingga BPKS ini kembali kepada tujuan awal. Kan memang harus ada intervensi dari pusat karena memang menggunakan anggaran APBN. Ya, makanya saya bilang penting dari perhatian pusat soal ini. Tidak hanya soal kebijakan anggarannya saja. Makanya kan anggaran sekarang kan juga udah diperkurang ya. Makanya tahun ini cuma 70 sekian ya. Yang dulu itu rata-rata 200 miliar per tahun. Oke, Bang Alfian, jika Anda melihat ini dari mata sendiri ya, kalau misalnya 23 tahun dulu sempat juga viral nih Bang Alfian, di media kita baca ya pemirsa PTM akan ada dibangun rumah sakit yang dari India lah dan investor asing akan datang. Nah, apakah ini strategi pencitraan seperti ini yang membuat investor terhambat ini pergi ke Aceh, Bang Alfian? Karena kalau misalnya saya mengkaji ini juga ya seperti itu aja. Ya, kayak kalau saya lihat manajemen BPKS-nya nggak jujur. Nggak jujur. Ya, artinya gini, kalau memang soalnya bahwa mereka sudah mengungkapkan bahwa ada investasi mau bangun fasilitas rumah sakit misalnya, ataupun mau bangun tempat perhotelan misalnya, ternyata tiba-tiba nggak adanya kenapa? Publik juga butuh informasi selanjutnya kan? Iya, nah, yang kedua, secara manajemen ini perlu dievaluasi. Kenapa investor ini nggak mau? Apa masalahnya? Apa kelemahannya? Ini kan harus diperbaiki. Nah, soalnya ini kan BPKS ini bukan hanya baru berdiri 2 tahun kan itu. Tapi pola-pola dan modus-modus yang soal bahwa mau datang investasi itu kan bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ini kita dengar. Tapi dari dulu kita dengar itu terus-menerus. Makanya publik kan bertanya, nah apakah ini memang mereka membangun informasi-informasi tidak benar, disengaja, atau memang ini ada masalah. Oke, Bang Alfian, juga kita lihat ya, kalau misalnya, ini menariknya ya pemirsa PTM, kalau seandainya ini pemberi modal nih, jumlahnya triliunan, sampai 23 tahun nggak balik modal justru rugi. Kan berarti kapasitas leader atau leadernya nggak punya mindset pengusaha. Atau seperti apa? Karena ini lucu memang, kayak sarangnya bisnis mau ngambil manfaat bagi pejabat aja gak ya? Makanya kan kita lihat bahwa Komisi 3 kan penting mengevaluasi secara total ya. 3 atau 6? Komisi 6 ya. Komisi 6 secara manajemen, secara anggaran perlu mengevaluasi secara total. Nah, karena kenapa? Dasarnya karena kondisi DKS-nya koma. Nah, proses evaluasi ini penting sehingga ada perubahan hasil evaluasi ini. Tidak artinya jalan di tempat ataupun tidak hanya manajemen seperti terus-menerus begini. Saya pikir kita kan juga risih juga, gerah kita melihatnya kan. Artinya di sana sehingga kelembagaan yang besar ini yang dibentuk berdasarkan undang-undang cuman hanya untuk lapangan kerja orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke. Kalau pertumbuhannya sendiri Bang Alfian, masa pendapatannya setiap tahun menurun atau? Iya, ya pendapatannya ya pasti nggak menjadi andalan ya kondisi sekarang. Apalagi soal aset misalnya belum dibenah, ya. Soal manajemen, aspek manajemen belum dibenah. Saya pikir ya pasti otomatis nggak ada pendapatan. Oke, kesejahteraan masyarakat Sabang sendiri, ya, Bang? saya pikir nggak pengaruh ya. Nggak pengaruh, keberadaan BPKS di sana belum berdampak positif terhadap masyarakat Sabang. Tapi yang perlu dipahami bahwa BPKS ini bukan hanya konteks kota Sabang saja, tapi ini menjadi andalan taraf internasional yang itu menjadi kontribusi besar terhadap Aceh. Nah. Oke, dan itu tentu pendapatannya juga masuk ke kas daerah ya? Benar. Ke daerah Provinsi Aceh. Baik Bang Alfian, karena waktu kita sangat terbatas, silakan sampaikan mungkin ke pemirsa PTM di rumah, kepada PJ Gubernur ya, terkait tentang evaluasi BPKS Sabang ini seperti apa? Apakah harus dicopot, dipecat, atau seperti apa? Ya, yang pertama kita berharap DKS ya, peka terhadap ini. Ya, kalaupun misalnya kondisi sekarang lagi koma, saya pikir kita nunggu sembuh dari koma sehingga mereka peka untuk bisa melakukan evaluasi secara total terhadap manajemen, bisa mengambil langkah tegas terhadap manajemen yang itu dinilai sudah keluar dari rule standar ideal manajemennya. Nah, yang kedua kita berharap juga
Komisi 6 ya dan juga pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi secara total juga, baik evaluasi secara anggaran maupun evaluasi secara administrasi manajemennya, sehingga proses terhadap manajemen BPKS sekarang ini benar-benar itu menjadi andalan. Nah, yang ketiga, kita berharap rekrutmen proses kepala BPKS ke depan itu adalah harus menggunakan uji kompetensi, saya pikir ya. Tidak lagi walaupun secara aturan dibenarkan untuk ditunjuk. Tapi ini akan berpengaruh terhadap oligarki ataupun rejim yang menunjuk itu. Sehingga implikasinya bahwa ya soal intervensi paket, kita dengar pada masa rejim Nova misalnya ada intervensi paket, karena paket-paket WLP yang di BPKS ini juga paket-paket besar. Bang Alfian, terima kasih atas waktunya Bang Alfian. Baik pemirsa PTM, tentu harapan kita ini ya kembali lagi kepada PJ Gubernur agar segera mengevaluasi terkait tentang BPKS Sabang ini, karena memang kalau misalnya kita bercita-cita ya masyarakat Aceh ingin sejahtera, tentu implementatifnya dari para pejabat kita harus ada. Tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi, dan jangan lupa untuk menekan lonceng agar ada notifikasi dari PTM untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dan terhangat. Like, share, and subscribe juga. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.